Lalu Neng Ica pun bertanya, apakah Linsin sudah selesai ganti baju? Linsin pun menyebut bahwa dirinya akan datang. Kostumnya sulit dipakai. Neng Ica mengatakan bahwa dirinya tadi pakai rakit bambu kecil untuk menyeberang. Dirinya akan mendorong rakit bambu ini ke pinggir buat Linsin. Namun saat Neng Ica mendorong pakai kakinya, si Ica malah hilang keseimbangan dan hampir jatuh dari ayunan. Melihat Neng Ica yang hendak jatuh, Linsin dengan sangat cepat langsung berlari untuk menangkap Neng Ica agar tidak terjatuh dan berhasil tepat waktu. Linsin pun bertanya kepada Neng Ica, apakah Neng Ica tidak apa-apa? Neng Ica pun menyebut bahkan pahlawan yang berdandan seperti ini juga tampak ceroboh. Linsin pun mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka pakaian tradisional sesulit ini dipakai. Dirinya mengaku kalah. Linsin pun bertanya apa yang Neng Ica inginkan dari dirinya. Neng Ica dengan rasa malu mengatakan bahwa dirinya ingin Linsin memanggilnya dengan sebutan istri. Linsin pun tersipu malu dengan keinginan Neng Ica. Dan segera Linsin berbisik di telinga Neng Ica dan memanggilnya dengan sebutan istriku. Dan panggilan ini membuat bulu kodok Neng Ica berdiri. Hingga percelepotan pun dilepaskan. Hingga pakaian tradisional yang mereka pakai perlahan dilepaskan karena panasnya. Mereka pun seketika saling menyapa hingga bermandikan keringat. Hingga sebuah kenyotan maut menyentuh ujung kuncup bunga yang belum mekar. Dan hal ini membuat Neng Ica tidak bisa menahannya. Hingga isapan sari bunga ini berakhir. Neng Ica pun mengaku kepada Linsin bahwa dirinya tidak punya tenaga lagi untuk duduk. Linsin pun seketika bertanya, barusan Neng Ica memanggil dirinya dengan sebutan apa? Neng Ica pun menyebut kata suamiku. Linsin pun mengerti dan dirinya akan mengajak Neng Ica untuk naik ayunan bersama. Hingga sebuah ayunan membuat Neng Ica kaget karena kencangnya dorongan ayunan. Neng Ica pun hanya bisa berteriak dengan posisinya saat ini yang berbalik karena mau jatuh. Hingga sebuah gerakan mengubah posisi Neng Ica layaknya terbang. Dan Linsin melakukan manuver yang membuat ayunan berayun sangat tinggi hingga menyentuh langit ketujuh. Neng Ica yang menikmati hal ini menilai bahwa dirinya bahkan tidak tahu lagi mana atas mana bawah. Bahkan waktu pun mulai terasa kabur. Rasanya seolah-olah sudah sangat lama berlalu. Yang bisa dirinya rasakan hanyalah berputar dan melayang tanpa henti. Serta pemandangan kembang api yang terus meledak di depan matanya. Lalu 3 hari kemudian, terlihat lantai agak berantakan dengan berbagai macam tulisan tangan yang masih basah hingga jejak tangan di sebuah gulungan kertas. Lalu Neng Ica mengatakan bahwa semua orang di online bilang tak ada ladang yang rusak. Yang ada hanya sapi yang kelelahan. Tapi Linsin bahkan bukan sapi. Linsin pun seketika bertanya, seperti apakah dirinya? Neng Ica pun menyebut bahwa Linsin itu seperti mesin bajak. Neng Ica juga mengaku sangat mengantuk dan biarkan dirinya tidur sebentar. Di samping itu, Linsin menilai bahwa dirinya sudah 3 hari tidak mengecek ponselnya. Linsin pun penasaran apakah ada yang mencari dirinya. Lalu nyatanya Ruo-Ruo mengirim pesan kepada Linsin beberapa hari yang lalu dan mengatakan bahwa mereka sudah pindah ke kota Yao. Arena balapnya menghasilkan banyak uang. Mereka benar-benar harus memberi Linsin sebagian keuntungannya sekalian mampir ke rumahnya dan makan saat Linsin ke sini. Mamanya jago masak. Dia terus saja mengomel. Bilang keluarganya berhutang terlalu banyak pada Linsin dan mereka sendiri tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Telinganya sampai kepanasan. Linsin pun berpikir bahwa pesan ini 2 hari yang lalu. Kalau ada bonusnya mungkin layak untuk datang. Tapi siapa tahu gadis berapi-api itu hanya memancing dirinya agar bisa menerkam dirinya. Lebih baik langsung tanya saja ke si cantik Clara. Linsin pun seketika mengirim pesan kepada Tante Clara dan mengatakan bahwa Ruo-Ruo bilang arena balapnya untung besar dan dia mau membagikan sebagian keuntungannya pada dirinya. Selain itu juga mengundang dirinya untuk makan. Apakah si cantik Clara tahu soal ini? Lalu saat ini di kota Yao, pengikut setia Ruo-Ruo membantu Ruo-Ruo pindahan dan mengucapkan selamat atas rumah barunya. Lalu ayah Ruo-Ruo meminta mereka semua untuk berhati-hati, jangan sampai menabrak atau ada barang yang rusak. Ayah Ruo-Ruo pun terus meminta mereka untuk memindahkan barang ke sana dan ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Lalu si cantik Clara pun berbisik kepada Ruo-Ruo dan bertanya,
Mengapa Ruo-Ruo masih nongkrong sama mereka? Bukannya mereka pengaruh buruk buat usaha balap Ruo-Ruo. Ruo-Ruo pun bertanya mengapa tidak boleh. Mereka orang-orang setianya. Tentu dirinya bakal mencarikan kerja buat mereka. Si cantik Clara pun menyebut bahwa lintasan balap ini hadiah dari Linsin. Berkat itu juga mereka bisa pindah ke kota Yao. Si cantik Clara pun meminta Ruo-Ruo untuk tidak membiarkan usahanya bangkrut. Ruo-Ruo pun meminta ibunya untuk tenang. Ruo-Ruo juga mengatakan bahwa dirinya mengundang Linsin main ke sini 2 hari lagi. Lalu si cantik Clara pun meminta Ruo-Ruo untuk memberitahunya apakah Ruo-Ruo dan Linsin berpacaran. Ruo-Ruo seketika meminta ibunya untuk tenang. Dirinya pasti bakal mendapatkan Linsin. Mendengar hal ini, si cantik Clara pun mengatakan bahwa dirinya sayang banget sama Ruo-Ruo dan cuma pengen Ruo-Ruo dapat yang terbaik. Tapi dirinya rasa Linsin tidak lihat Ruo-Ruo seperti itu. Mereka kayaknya beda dunia. Linsin terlalu luar biasa. Mereka tidak cocok. Ruo-Ruo pun seketika bertanya, mengapa Linsin terus membantu keluarga mereka terus-menerus kalau Linsin tidak suka sama dirinya. Ruo-Ruo pun menduga dan menyebut dengan nada bercanda serta tertawa bahwa Linsin naksir ibunya. Si cantik Clara seketika malu dan menyebut bahwa Ruo-Ruo berbicara omong kosong. Lalu saat si cantik memperhatikan ponselnya, si cantik menyebut bahwa ini sudah waktunya dirinya kembali bekerja. Ruo-Ruo pun menyebut bahwa dirinya benar-benar tidak mengerti ibunya. Lintasan balap itu sudah cukup membiayai keluarga mereka. Tapi si cantik Clara tetap kerja sebagai perawat di klinik kecantikan. Lalu 2 hari kemudian di Idol Magic Beauty Clinic lantai 4 klinik kecantikan. Sebuah layar promosi mengatakan bahwa tim bedah rumah dari Korea akan langsung mengubah mereka jadi anggota girl band K-pop. Lalu seorang wanita yang telah menjalani operasi menyebut bahwa dengan tete sebesar ini pasti bisa mendapatkan Presiden Lee. Lalu temannya pun mengatakan bahwa simpanannya terobsesi dengan bagian belakangnya dan barusan mengirim 20.000 yuan. Lalu salah satu pasien meminta kepada dokter Jin bahwa dirinya juga ingin punya tete segede itu. Dan di area lain, seorang wanita tengah melakukan pembayaran namun terus gagal, hingga berniat untuk melakukan pinjaman agar bisa menjalani operasi kecantikan. Lalu saat ini di ruang perawat, si cantik Clara pun bertanya-tanya mengapa cewek-cewek itu sampai segitunya buat ubah diri. Rekannya pun mengatakan kalau cewek-cewek itu tidak operasi, mereka juga tidak ada kerjaan. Temannya pun meminta si cantik untuk tidak memikirkan hal ini. Lalu salah satu perawat datang dan meminta mereka untuk cepat ke ruang operasi nomor karena ada masalah. Lalu saat ini di ruang operasi. Saat ini situasi tengah genting karena tekanan darah dan oksigen terus turun. Dokter pun meminta para perawat untuk menyiapkan alat henti jantung. Lalu dokter pun menemukan sumber pendarahan. Salah satu arteri cabang robek segera meminta perawat untuk menjahit pembunuh darahnya. Namun saat ingin melakukan transfusi darah, nyatanya saat ini kantong darah menipis. Lalu setelah situasi kritis terlewati, situasi rekam pasien kembali normal dan jantung kembali berdetak. Mereka pun akhirnya bisa bernapas lega. Lalu dokter Jin mengatakan kepada si cantik Clara, saat pasien sadar beritahu bahwa operasi hidung pakai tulang rawan iganya harus ditunda lebih dulu. Si cantik pun mengerti. Lalu saat ini pasien telah dipindahkan ke ruang rawat inap. Saat si cantik Clara membaca statusnya, Clara pun agak kaget saat mengetahui umur pasien baru 18 tahun dan sudah melakukan operasi hidung, pengecilan rahang, bibir besar, suntik lemak, implan boba, dan area belakang. Si cantik Clara yang tidak percaya ini pun bertanya, mengapa dia harus operasi sebanyak itu sekaligus. Lalu tak berselang lama, pasien pun kini mulai sadar. Si cantik pun bertanya, apakah dia sadar sepenuhnya. Wanita ini pun bertanya kepada si cantik, apakah operasinya berhasil. Si cantik pun mengiyakan hal itu. Hanya saja si wanita masih cantik dan muda. Mengapa sampai operasi sebanyak itu sekaligus? Resikonya sangat tinggi. Clara pun bertanya, apakah si wanita ada masalah atau ada yang memaksa si wanita. Namun si wanita malah tersenyum dan menyebut pikiran Clara ketinggalan zaman. Ini namanya teknik investasi ninja. Begitu dirinya cantik, dirinya bisa dapat pacar tajir.
Jadi dirinya tidak perlu khawatir seumur hidupnya. Si cantik pun sangat-sangat kaget mendengarnya. Lalu pasien di sampingnya pun bangun dan membenarkan hal itu. Zaman sekarang, siapa yang masih mengandalkan cantik alami ambil resiko operasi itu biasa saja. Lalu pasien lain mengatakan begitu mereka jadi istri orang kaya, semua ini bakal sepadan. Beda sama Clara yang kerja keras jadi suster seumur hidup. Hidup Clara cuma gitu-gitu aja. Si cantik pun seketika membatu ketika disebut tante dan menyarankan Clara untuk operasi juga. Clara bakal jadi tua seperti mutiara pudar. Lalu saat si cantik pergi ke kamar mandi, si cantik Clara pun bertanya-tanya apakah dirinya sudah beneran tua. Lalu si cantik Clara pun kini memperhatikan ponselnya dan bertanya cara bagaimana membalas budi. Seseorang mengatakan bahwa pemberian materi tidak ada artinya buat orang kaya. Balasan harus dari ketulusan hati. Pertama, bisa tulis surat terima kasih dengan penuh perasaan. Kedua, undang dia makan bareng keluarga dan bikin suasana menjadi hangat. Ketiga, pakai keahlian sendiri. Misalnya pakai kerajinan, bikin hadiah buat tentangan, dan lain-lain. Si cantik Clara pun menilai bahwa satu-satunya yang dulu dirinya kuasai cuman ebil-ebol. Maksudnya menari. Pas latihan zaman dulu tapi sekarang sudah tua. Mungkin tidak akan bisa lagi. Lalu saat ini si cantik Clara pun menerima pesan dari Linsin soal ajakan Ruo-Ruo dan bertanya hal ini kepada Clara, apakah tahu sesuatu soal itu? Si cantik Clara pun seketika membalas pesan ini dan membenarkan hal itu. Semua ini berkat bantuan Linsin hingga mereka bisa pindah ke kota Yao. Si cantik Clara pun sangat ingin mentraktir Linsin untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Namun jika Linsin sibuk, mereka bisa atur jadwal ulang. Linsin pun mengerti dirinya kira Ruo-Ruo bakal menjebaknya di sini. Si cantik Clara pun bertanya, apakah Ruo-Ruo menyusahkan Linsin lagi? Nanti dirinya akan omongin sama ayahnya Ruo-Ruo. Melihat hal ini, Linsin pun bertanya, apakah ayah Ruo-Ruo juga ada? Jika ada maka lupakan saja. Mereka akan cari waktu lain buat ketemu. Si cantik Clara pun bisa membayangkan jika Linsin makan bersama ayah Ruo-Ruo. Ayah Ruo-Ruo pasti akan menjadi penjilat dan terus bertanya, kapan Linsun akan menikahi Ruo-Ruo? Si cantik Clara pun merasa bahwa Linsin tidak seharusnya makan bareng bersama ayah Ruo-Ruo. Lalu di saat itu Clara malah mengirim pesan dan bertanya bagaimana jika mereka berdua saja yang makan bareng. Si cantik Clara yang telah mengirim pesan ini bertanya-tanya dalam pikirannya. Bukannya itu tidak pantas bagi dirinya. Namun Linsin seketika merespon pesan ini dengan cepat dan setuju dirinya akan ke sana jam 5. Si cantik Clara pun seketika menyebut bahwa dirinya pulang kerja jam 6 sore dan mereka akan pergi ke Roasted Ghost Grand Hotel. Lalu di saat itu salah satu perawat datang dan mengatakan bahwa suntik larut lemaknya habis dan meminta si cantik untuk mengambilnya lagi satu kotak di gudang. Si cantik Clara pun mengerti. Lalu saat ini di gudang obat-obatan, si cantik Clara mengambil suntik larut lemak dan menyadari bahwa hanya ada tersisa satu kotak lagi. Dirinya perlu memberitahu manajer farmasi. Lalu saat si cantik ingin memberitahu manajer farmasi, si cantik Clara mendengar omongan dari balik pintu. Seseorang mengatakan, jika mereka meningkatkan cairan infus digabung dengan injeksi pemecah lemak dari 15% ke 40%, mereka bisa menghemat biaya banyak. Keuntungan bulanan bisa meningkat sampai 20% dan efek sampingnya tidak begitu terlihat. Seseorang pun memuji kerja bagus Direktur Dow. Direktur Dow memiliki potensi besar. Direktur Dow pun berterima kasih. Lalu si cantik Clara yang melihat hal ini sangat kaget dan tidak percaya bahwa mereka hendak mencampur cairan infus ke dalam injeksi pemecah lemak. Dan yang merencanakan ini adalah manajer farmasi dan Direktur Dow. Sikap mereka terhadap pria tinggi itu. Si cantik Clara pun bertanya-tanya apakah Pak He ini bos di balik layar klinik kecantikan ini. Lalu Pak He pun bertanya dalam 3 bulan ini berapa banyak budak pinjaman yang telah menggunakan habis kuota pinjaman mereka. Direktur Do pun menyebut bahwa itu ada 7 atau 8. Tapi beberapa di antara mereka dalam kondisi buruk dan tidak memiliki banyak potensi. Dirinya hanya takut para bos itu mungkin tidak akan menyukai mereka. Pak He pun menyebut jika mereka tidak bisa dijual, maka singkirkan mereka. Kirim mereka ke Asia Tenggara.
Mereka masih bisa memperoleh biaya pengangkutan per kepala. Lagian budak pinjaman semuanya bergantung pada tubuh mereka untuk menghidupi diri. Entah mereka pergi ke negara Thailand atau tempat lain, tidak ada bedanya. Itu hanya menjual mereka ke tempat lain. Si cantik Clara yang mendengar hal ini sangat kaget. Obat-obatan palsu, pinjaman dengan bunga tinggi yang ilegal, perdagangan manusia. Tempat ini bukanlah klinik kecantikan, tapi lubang neraka. Si cantik pun merasa tidak bisa membiarkan hal ini. Dirinya harus merekam semua ini dan melaporkannya kepada polisi. Namun tiba-tiba Dr. Jin datang dan menangkap si cantik Clara dan seketika mendorongnya, serta menyebut si cantik terlalu penasaran. Itu bukanlah hal yang baik. Pak He yang melihat perawat ini menyebut Clara cukup cantik dan meminta mereka untuk tidak menyia-nyiakannya. Pak He pun meminta Direktur Do untuk menyuntikkan serum papet kepadanya dan kirim si cantik ke tempat perdagangan. Si cantik Clara pun panik melihat hal ini. Kemudian sore hari Linsin sedang menunggu si cantik keluar. Namun Linsin merasa aneh. Ini sudah pukul 6 lewat 30 menit. Linsin pun bertanya-tanya mengapa si cantik masih belum pulang kerja. Lalu saat Linsin mencoba menghubungi si cantik, nyatanya nomor handphone si cantik tidak aktif lagi. Linsin pun merasa ada yang tidak beres. Linsun pun ingat bahwa di media sosial si cantik tertulis ulang tahunnya bersama dengan namanya. Banyak yang bisa diketahui dari itu. Dan segera Linsin meramalnya. Berdasarkan hasil yang Linsin dapatkan ini, pertanda seseorang terperangkap dalam sangkar. Tubuh tak bisa dikendalikan arahnya menuju tenggara bangunan asing. Dengan ini si cantil Clara dalam bahaya. Lalu saat masuk Linsin menilai bahwa efisiensi staf terlalu rendah. Dengan ini Linsin akan langsung pergi ke ruang pengawasan untuk melihat jejaknya. Jika ada muncul penjaga, hajar mereka tidak ada waktu untuk disia-siakan. Lalu saat Linsin pergi ke ruang pengawas, Dr. Jin seketika menegur Linsin dan bertanya apakah Linsin kemari untuk operasi plastik. Linsin pun seketika berterus terang bahwa dirinya ke sini mencari si cantik Clara. Dan Linsin pun bertanya apakah dokter melihatnya. Dr. Jin menyebut dengan rasa khawatir bahwa si cantik Clara pulang kerja jam 6 sore. Dr. Jin pun seketika bertanya, Linsin siapanya si cantik? Namun Linsin tanpa banyak bacot seketika mencengkeram leher Dr. Jin dan menyebut bahwa itu kebohongan yang mencolok. Apa Dr. Jin yang menculik si cantik? Kalau Dr. Jin tidak mau bicara, dirinya masih punya banyak cara untuk membuat Dr. Jin mengatakannya. Di saat yang sama, para penjaga memergoki Linsin dan bertanya apa yang Linsin lakukan. Linsin yang melihat penjaga pun mengatakan bahwa ini waktu yang pas. Dirinya memiliki pertanyaan untuk petugas keamanan juga. Salah satu dokter mereka dicurigai menculik seorang perawat. Linsin pun bertanya bagaimana cara untuk menanganinya. Penjaga pun mengatakan bahwa biasanya mereka akan menangani Linsin dulu. Namun dengan cepat Linsin menendang mereka semua. Melihat hal ini, Dr. Jin seketika panik. Linsin pun kembali mengatakan bahwa Dr. Jin tidak bertindak sendirian. Sepertinya seluruh klinik terlibat. Jika demikian, dirinya tidak akan menahan diri. Dr. Jin seketika meminta tolong kepada Linsin. Dirinya akan memberitahu Linsin semuanya dan meminta Linsin untuk tidak membunuhnya. Lalu saat di ruang pengawas, Linsin pun mematikan semua kamera pengawas dan Linsin akan mengulur waktu agar mereka tidak menyadarinya. Linsin ingat ada lift pribadi di dalam kantor direktur yang langsung menuju lantai kelima bawah tanah. Kartu pengenal dibutuhkan untuk mengaktifkannya. Lantai kelima bawah tanah adalah tempat mereka mengurung budak pinjaman. Dengan ini dirinya harus cepat. Lalu saat Linsin melewati ruang operasi, seseorang tiba-tiba memanggil Linsin. Menyadari hal ini, Linsin dengan cepat membuka pintu itu. Namun, nyatanya yang didapati Linsin bukan si cantik, melainkan Liu Cheng. Linsin pun seketika memasang muka murung karena bertemu Liu Cheng. Liu Cheng pun sangat senang, ternyata yang datang bendera Linsin. Liu Cheng sudah menduga hal ini. Langit pasti tersentuh dengan ketulusannya sehingga dirinya diberi kesempatan untuk melihat Linsin terakhir kali sebelum melakukan operasi. Linsin pun seketika bertanya maksud terakhir kali ini.
Liu Cheng menyebut bahwa dirinya sudah membeli paket operasi plastik, tinggikan hidung sedikit, dagu lebih lancip, dan dirinya akan memiliki wajah baru yang paling cantik. Dirinya akan meninggalkan cangkang ini dan terlahir kembali sepenuhnya akan berubah. Liu Cheng seketika meminta dokter untuk cepat melakukan tindakan. Lin Xin seketika mengatakan bahwa ini adalah klinik kecantikan ilegal dan meminta Liu Cheng untuk segera pergi keluar. Dokter yang melihat hal ini merasa ini tidak bisa dibiarkan dan seketika menodongkan pisau operasi kepada Lin Xin dan bertanya kepada Lin Xin, siapa yang berani mendobrak pintu masuk ruangan operasi? Dan Lin Xin bahkan mengambil kartu pengenal Dr. Jin. Namun di saat itu Liu Cheng seketika memukul dokter dari belakang. Karena berani menyakiti Lin Xin, dirinya akan membunuh mereka. Liu Cheng seketika berlari kepada Lin Xin dan mengatakan bahwa Lin Xin datang untuk menyelamatkan dirinya. Dirinya sangat terharu. Liu Cheng meminta Lin Xin untuk membawanya pergi bersama Lin Xin. Lin Xin seketika menendang meja Liu Cheng dan mengirimnya pergi dari sini dengan emosinya. Dan mengatakan bahwa dirinya di sini bukan untuk menyelamatkan Liu Cheng. Namun Liu Cheng tetap menganggap Lin Xin sebagai pahlawannya dan rela tinggal di sini sendirian untuk membalaskan dendamnya. Bertarung dengan para kriminal sendirian. Lin Xin sangat khawatir pada dirinya. Itulah alasannya meminta dirinya untuk lari.